Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 3 akan menyajikan hasil proyek kami yang mengenai tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya, izin kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nehemia Sotariga dan juga nama teman-teman saya adalah. Nama saya Renata Permata Sarkisaragi. Nama saya Putri Wandasari. Nama saya Cynthia Muharani. Nama saya Fiskara Panjaitan. Nama saya Zikirhan Ibrahim. Saya Yuri Anissa. Saya Wanabila Fitri. Baik, di sini proyek kami akan menampilkan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Dan kami telah mengumpulkan beberapa sumber mengenai video dan kasus-kasus yang telah bertren sekarang. Kami telah mengumpulkan 2 video mengenai 2 kasus yang berbeda. Kasus pertama mengenai OPM, Organisasi Papua Merdeka yang masih eksis hingga sekarang walaupun Indonesia sudah merdeka sudah lama. Dan video kedua mengenai perjuangan guru-guru, pengabdian guru-guru di daerah terkecil, terluar, dan terdalam. Baik, saksikanlah videonya. Terima kasih. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Kasus yang pertama OPM, Organisasi Papua Merdeka. Salah satu kasus yang menyimpang pada Pancasila menjadi sistem etika adalah Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM adalah sebuah gerakan nasionalis yang sudah berdiri sejak tahun 1965 dan masih berdiri sampai sekarang. Tujuan OPM yaitu untuk memisahkan Papua bagian barat dari wilayah NKRI serta ingin merdeka sendiri. Organisasi seperti ini sangat menyimpang dan termasuk pelanggaran sila ketiga karena keinginannya berpisah dari bangsa Indonesia. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang belum lama ini telah ditetapkan sebagai gerakan teroris OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang semakin menjadi-jadi. Bahkan tak terhitung lagi korban kekejaman teroris OPM, baik dari TNI, Polri, masyarakat sipil, bahkan Kepala BIN yang merupakan Jenderal TNI turut menjadi korban, serta yang terbaru adalah tenaga kesehatan tewas di tangan biadab teroris OPM. Kepala negara yang merupakan panglima tertinggi di Republik ini seharusnya lebih serius dan tegas dalam menumpas teroris OPM. Kita tak ingin korban terus berjatuhan dan martabat bangsa diinjak-injak, dan jika dibiarkan berlarut-larut, maka dikhawatirkan pihak-pihak luar akan leluasa masuk memanfaatkan situasi yang terjadi di Papua. Presiden harus memastikan bahwa Pancasila kita tetaplah sakti di cendrawasih dan di bumi pertiwi Indonesia. Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi warga negara tanpa syarat, namun di saat yang sama prinsip NKRI harga mati dan ideologi Pancasila adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga siapapun yang berusaha merongrong NKRI dan mengganti ideologi Pancasila dengan berbagai cara, maka wajib hukumnya ditumpas hingga ke akar-akarnya, layaknya PKI. Terkait penetapan organisasi terlarang OPM sebagai organisasi teroris, tentu patut diapresiasi. Namun, ini akan menjadi PR bagi pemerintah terkait implementasi pemberantasan organisasi terlarang OPM. Dan kami mengingatkan bahwa negara harus kuat menghadapi tindakan-tindakan represif
dari organisasi terlarang OPM. Dan pemerintah harus mengakhiri negosiasi dalam bentuk apapun kepada organisasi terlarang tersebut. Papua dengan kompleksitas permasalahan yang terjadi mewajibkan pemerintah harus bergerak lebih agresif untuk mengakhiri pemberontakan OPM yang terjadi di tanah Papua. Selain itu, pemerintah harus secara terbuka dan tegas jika dalam kajian analisis pertahanan negara dan kondisi terkini konflik yang terjadi dan berkepanjangan ternyata ada keterlibatan asing dalam konflik yang terjadi. Maka pemerintah juga harus bertindak tegas pada pihak-pihak yang ikut ambil alih dalam OPM ini. Ini merupakan contoh kasus yang menyimpang dari Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila sakti di Papua, Pancasila sakti di Indonesia. Kasus kedua adalah salah satu kasus yang mencerminkan Pancasila. Salah satu kasus yang sesuai pada Pancasila menjadi sistem etika ialah pengabdian seorang guru pada kawasan 3T khususnya Papua. Di tengah keterbatasan, guru-guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar berinovasi dalam mengatasi kendala pendidikan. Dengan penuh dedikasi, mereka melayani anak-anak agar dapat belajar dengan baik walaupun mendapatkan gaji yang tidak seberapa dan memiliki resiko yang tinggi di kawasan 3T. Para guru di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T yang minim dari sentuhan pelatihan dan informasi terkini tentang metodologi pendidikan berupaya keras agar mampu mengatasi kendala pembelajaran. Mereka memastikan anak-anak daerah 3T menguasai kemampuan dasar membaca, menulis, dan menghitung, serta menyalakan mimpi dan cita-cita tinggi muda untuk berani menembus keterbatasan. Para guru tetap mampu menghadirkan solusi untuk mengatasi masalah pembelajaran siswa, meskipun dengan cara sederhana. Pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual juga mulai diterapkan guru agar siswa lebih mudah belajar. Manapun bisa menjadi ruang kelas kami untuk belajar, mereka juga bisa belajar kapan saja. Peningkatan kualitas pendidikan dan guru di pedalaman Papua dan Papua Barat mengatakan, para guru yang memastikan pendidikan berjalan di daerah 3T harus terus diperkuat kapasitasnya dengan memberikan penguatan sesuai kondisi alam dan sosial di daerahnya. Kurikulum yang fleksibel dan sederhana serta konstekstual dibutuhkan agar pembelajaran berlangsung baik. Menguatkan pendidikan di daerah 3T tak hanya tentang guru, sekolah, dan siswa. Masyarakat juga harus dirangkul supaya mendukung sekolah dan memastikan bahwa guru-guru senantiasa hadir untuk membantu siswa belajar. Pemerintah memperlakukan secara manusiawi para guru yang mengabdi di daerah 3T. Kesejahteraan memang dibutuhkan, tapi juga perlu diperhatikan kebutuhan tempat tinggal yang layak agar mereka bisa bertahan di daerah 3T. Indonesia tidak hanya Jakarta. Selama ini, menyelesaikan masalah pendidikan masih di atas meja. Padahal, disparitas fasilitas pendidikan itu nyata. Guru-guru yang berjuang menghadirkan solusi pembelajaran di kawasan 3T yang jauh dari jangkauan. Sebab, di tengah keterbatasan, mereka mau berusaha payah agar siswa tidak ketinggalan pelajaran. Mereka adalah pahlawan pendidikan saat ini. Belum tentu mereka lulus PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun, mereka mampu bertahan dalam situasi yang tidak mudah. Pengabdian guru-guru menjadi pendidik generasi bangsa. Jutaan guru Indonesia tersebar di berbagai wilayah tanah air untuk membantu menunaikan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam mencerdaskan generasi bangsa. Kisah perjuangan guru-guru yang mengabdi di daerah pedalaman pun menjadi inspirasi dalam memajukan pendidikan Indonesia. Banyak guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang menjadi guru karena panggilan hati. Mereka sebenarnya bisa memilih pekerjaan lain, tetapi tetap bertahan menjadi pendidik. Perbandingan antara kedua kasus. Untuk kasus pertama yaitu Organisasi Papua Merdeka, dan untuk kasus kedua ialah pengabdian seorang guru di kawasan 3T, khususnya di Papua. Seperti yang kita ketahui, tujuan OPM yaitu untuk memisahkan
Papua bagian barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ingin merdeka sendiri. Padahal Indonesia sudah merdeka, dan seperti sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Jelas ini sangat menyimpang dan termasuk pelanggaran sila ketiga karena keinginannya berpisah dari bangsa Indonesia, dan ini sangat menyimpang dari Pancasila sebagai sistem etika. Untuk kasus yang kedua, yaitu pengabdian guru pada daerah 3T khususnya Papua. Di sini para guru memastikan anak-anak daerah 3T menguasai kemampuan dasar, membaca, menulis, dan juga menghitung, serta menyalakan mimpi dan cita-cita tinggi muda untuk berani menembus keterbatasan. Para guru mampu menghadirkan solusi untuk mengatasi masalah pembelajaran siswa meskipun dengan cara sederhana. Pada kasus ini, sesuai dengan mencerminkan Pancasila, sistem etika. Maka dari situ kita bisa membandingkan antara kedua kasus. Baik, demikianlah pemaparan dapat kami sajikan kepada kita semua. Harapan kami video yang dapat kami berikan tersebut dapat menjadi menambah pengetahuan kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari Kelompok 3 izin pamit. Terima kasih.